Halo semuanya, kembali bersama saya Pola di channel pembahasan review serial anime. Dan kali ini kita akan membahas anime Munou na Nana atau Talentless Nana dalam bahasa Inggrisnya, episode 1. Jadi tonton sampai videonya biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Dalam video ini saya akan memberikan pandangan pertama saya mengenai anime Munou na Nana, di mana ceritanya yang dihadirkan mungkin akan cukup kurang disukai oleh beberapa penonton karena visualnya bisa cukup menipu ya. Dan untuk kalian para penonton yang belum nonton seri ini dan memang mau nonton serinya, sekarang saya akan jelaskan secara singkat sinopsisnya. Jadi cerita di sini menceritakan mengenai dunia yang diserang oleh monster yang kemudian dikenal sebagai musuh umat manusia. Untuk menghadapi ancaman tersebut, didirikanlah sekolah khusus untuk anak-anak muda yang memiliki kemampuan spesial, seperti menggunakan api, menggunakan es, sampai menggunakan perisai dan healing sekalipun. Namun para murid berkemampuan khusus ini dianggap sebagai musuh umat manusia yang sebenarnya, karena para murid ini memiliki kemampuan untuk menentang dunia itu sendiri. Dan dalam cerita di sini, ada seorang manusia yang tidak memiliki kemampuan khusus datang ke sekolah itu untuk mengalahkan musuh umat manusia dengan cara memanipulasi dan menggunakan kecerdasannya yang akan sangat berguna dalam menjalankan misinya. Maksudnya yang ngehabisin para murid di sini ya, mungkin tujuannya seperti itu. Karena dilihat dari genrenya aja seharusnya sudah ada yang tidak beres ya. Karena bisa terlihat ada genre thriller dan psychologicalnya. Makanya saya akan coba memberikan pandangan pertama mengenai anime ini. Belum tentu saya akan bahas per episode, jadi saya bahas pandangan pertamanya aja untuk sekarang dengan membahas jalur cerita dan grafisnya aja. Sebagai disclaimer saja, saya tidak akan membahas atau menampilkan adegannya yang membuat plot twist dalam cerita ini. Teruntuk teman-teman yang belum nonton animenya. Dan semua yang sudah saya sebutkan tadi itu akan dibahas secara bertahap dalam video kali ini. Jadi gimana menurut kalian dengan animenya? Apakah kalian suka dengan ceritanya atau cukup bingung pada awal-awalnya? Tulis kolom komentar ya. Dan bantu share video ini biar teman-teman yang lainnya bisa tahu juga mengenai animenya dan bisa melihat komentar kalian ada dalam video ini. Thank you ya. Pada pembahasan pertama, saya akan mencoba membahas cerita yang dihadirkan di sini. Pada awal-awal cerita, kita langsung diberikan sebuah adegan pada pulau terpencil dan sebuah handphone dengan tulisan yang membahas atau memberikan perintah untuk si orang ini membunuh ancaman umat manusia yang bersembunyi di pulau. Yang pada awalnya mungkin beberapa orang termasuk saya sekalipun bisa berpikir, wah, ada monster berarti dong yang bersembunyi dan berbaur dengan manusia yang ada di sini. Karena pakai logikanya aja, jika kalian mendengar ancaman umat manusia, itu biasanya akan berpikir mengenai monster atau alien yang datang dari luar bumi. Karena bahasanya kan umat manusia juga nih, jadi ngarahnya juga mengenai manusia yang terancam oleh ancaman luar gitu kan maksudnya. Dan tidak terpikirkan juga kalau manusia itu sendirilah yang menjadi ancamannya. Itu yang menjadi dugaan penonton yang sudah mengira-ngira nih mengenai cerita dalam anime ini juga. Namun sayangnya, musuh umat manusia itu adalah umat manusianya sendiri. Lebih jelasnya, teruntuk pada manusia yang memiliki kekuatan super itu sendiri. Ya, targetnya adalah para murid yang ada di sini ya. Jadi kasarnya, manusia itu takut kalau ada orang yang lebih kuat dari mereka dan tidak terkontrol nantinya akan membawa bahaya besar. Gitu maksudnya sih harusnya. Soalnya terpikirkan pakai logikanya aja, kalau ada manusia yang memang memiliki kekuatan super dan tidak terkontrol, bisa jadi bahaya kan? Pada jalur ceritanya, sebenarnya ada 3 karakter yang akan menjadi MC kita di sini. Ada 2 cowok yang menjadi MC dan main karakter yang diutamakan itu seharusnya jatuh pada si cewek rambut pink. Karena nama dia ini Nana, dan judul animenya juga sama, ada Nananya juga. Nah, jadi seharusnya sudah tahu ya MC utamanya siapa. Apalagi ini cewek memang megang HP di awal-awal episode. Lihat kakinya sebagai tandanya. Itu kaki cewek, men. Jadi seharusnya Anda sudah bisa melihat dengan apa yang akan datang pada cerita di sini. Terlebih lagi karakter si cewek ini bener-bener overreacting atau lebaynya luar biasa, terlihat lengket banget gitu lebaynya, dan itu seharusnya sudah jadi sebuah tanda-tanda yang tidak mengenakan atau cukup mencurigakan lah maksudnya. Dalam jalur ceritanya, mungkin bisa dibilang dari awal sampai pertengahan episode ini terlihat aman, nyaman, dan tentram. Sama halnya seperti kita nonton anime school Supernatural kebanyakan. Kalau secara terang-terangan, kita seperti melihat kehidupan normal dari seri anime Boku no Hero Academia, di mana sekolah mengenai kekuatan super dari para karakternya. Namun lebih terisolasi ya di sini. Yang di sini pada cerita awal sampai masuk ke pertengahan itu, tidak atau belum terlihat ada hal yang aneh dan masih cukup normal lah jika disebutkan di sini. Namun sebenarnya
Sebenarnya dari sisi pembelajaran dan kehidupan normal yang ditunjukkan para murid di sini, tugasnya itu untuk mengalihkan para penonton nih agar tidak memikirkan apa yang diperlihatkan di awal-awal episode. Dan itu cukup pintar sebenarnya karena kita sebagai penonton langsung berpikir bahwa ceritanya mengenai kehidupan murid biasa untuk berkembang menjadi kuat dalam melawan monster nantinya. Ditambah genre thrillernya yang mungkin akan dikira pada awalnya karena aksinya kasar atau ada adegan yang cukup ekstrim gitu pada awal ceritanya. Tapi kita ngomongin thriller, men, nggak ada yang beresnya kalau ngomongin thriller. Kalau ada thriller isinya nggak bakal beres semua, teman-teman, selalu. Terlebih lagi dalam adegannya yang mengalihkan penonton itu, selain kehidupan sekolah yang normal, adalah kedekatan dari karakter cewek si Nana, si cewek rambut pink, dengan si karakter yang sering dibully, MC cowok nomor 1. Dimana di sini cukup terlihat normal gitu ya, ada cewek dekat dengan cowok, simple, wajar juga. Apalagi cewek hiperaktif seperti ini, biasanya akan punya rasa penolong yang tinggi, apalagi melihat anak yang dibully dalam kelas itu. Ya kan, bener kan? Itu pasti yang terbesar di pikiran para penonton ketika baru saja menonton anime ini, tanpa memperdulikan tanda-tanda yang sudah terlihat di awal. Namun langsung saja saya bilang di sini, ceritanya tidak seindah yang kalian kira ya teman-teman. Karena ceritanya akan ada plot twist yang sangat kurang nendang sebenarnya di ending, tapi masih cukup membuat merinding atau membuat orang berpikir dua kali dengan apa yang ada pada cerita di episode satunya. Karena pembawaan vibe dari awalnya yang cukup enak, bagaikan kue coklat yang dimakan manis-manis gitu ya ketika dimakan. Tapi tiba-tiba dalam kue coklat yang manis itu, di tengah-tengahnya ada bola duri yang tajam yang bersiap untuk menusuk. Itu yang saya maksud dari tadi ya, karena dalam ceritanya itu cukup mind blowing. Dan sekarang kita masuk dalam pembahasan kedua, di mana saya akan mencoba membahas grafisnya. Sesuai yang kalian lihat dari animenya, kalian pada saat pertama-tama mungkin akan berpikir kalau anime ini akan terlihat santai dan imut atau seperti visual standar anime sekolah. Tapi kan ya, diusut kan ya, visualnya di sini bisa menipu dengan cerita yang dihadirkan gitu ya. Oke, sebenarnya grafis yang ditunjukkan dalam anime itu menurut gue sudah bagus banget. Halus, smooth dari warna yang membuat vibe-nya imut itu semakin kerasa. Dengan visual style yang cukup cocok dengan genre sekolah. Ditambah penebalan garis hitam pada karakternya itu cukup membantu dalam membuat mata para penonton bisa fokus pada karakter yang lagi berbicara atau sedang ada dalam frame-nya. Namun sayangnya, pada saat adegan yang endingnya itu masih kurang terlihat vibe dari visualnya yang kurang mencekam. Mungkin sudah enak gitu vibe-nya, cuman menurut gua sendiri kurang dalam hal vibe mencekamnya itu aja untuk adegan endingnya. Tapi untuk skema gambar adegan dari awal sampai sebelum ending itu udah oke banget. Nggak ada yang kurang juga dalam pergerakan karakternya, dan vibe-nya itu kerasa dan cukup menipu para penonton yang merasa kalau anime ini akan seperti anime normal kebanyakan. Namun sekali lagi saya katakan, sayangnya ya, visual yang dihadirkan di sini cuman jadi topeng untuk menutupi cerita yang cukup miring ya, atau suram lah bisa dibilang. Seperti 180 derajat berbeda dari visual yang imut. Tahu-taunya kan ya, isinya cukup berbeda gitu ya. Nah, itu aja pendapat gue mengenai anime Muno na Nana episode perdananya, yang itu episode 1. Bagaimana pendapat kalian mengenai anime ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Jika kalian suka dengan pembahasan video ini, bisa tekan tombol subscribe-nya untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Dan jika kalian ingin lebih membantu channel ini, langsung berikan dukungan kalian ke link yang ada di deskripsi. Thank you and bye-bye.